Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Siti Mesaro. Kali ini kita berada di Poskes Galpasar, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, untuk melihat bagaimana kegiatan pelaksanaan kelas ibu hamil di Poskes kali ini. Yuk, kita ikutin yuk. Saya Herdianingsih, saya bertugas di Puskesmas Tanjung Enim sebagai bidan koordinator. Kegiatan kelas ibu hamil di wilayah Puskesmas Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul ini sebanyak 9 kelas ibu hamil dari 4 desa dan 3 kelurahan. Kelas ibu hamil itu adalah merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil dengan petugas kesehatan. Untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap perilaku agar memahami tentang menjaga kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi, termasuk di sini juga bayi baru lahir dengan menggunakan buku KIA. Ibu hamil datang ke kelas ibu hamil. Ibu hamilnya sudah pada datang hari ini ya. Ibu tahu kan tujuan kita ke sini ya, yaitu untuk menghadiri kelas ibu hamil ya. Iya ya. Terus mungkin kami perkenalan dulu ya, memperkenalkan ya. Baiklah, kami tim dari Puskesmas ya, Puskesmas Tanjung Enim hadir di sini dalam kegiatan kelas ibu hamil bersama bidan desa ya. Baiklah, nama saya Herdianingsih ya, bidan koordinator di Polikari Puskesmas Tanjung Enim. Ini ibu tahu ya, Ibu Dr. Siti Mesaro ya, di Puskesmas juga ya. Ini Ibu Pujiati, pemegang PJ program ya, pemegang PJ program di Puskesmas Tanjung Enim, gizi ya Bu ya. Jadi kita nih ini kalau Bu berkaitan kalau Ibu ya, gitu ya. Mungkin kita mulai sekarang ya. Kelas ibu hamil itu merupakan suatu pembelajaran ya, atau belajar kelompok bersama ya, yaitu tentang kesehatan khususnya bagi ibu hamil ya. Tahu Bu ya, itu dalam bentuk kita apa ini? Dalam bentuk tatap muka ya, antara petugas kesehatan dengan si ibu hamil ya. Kemudian tujuan kita ini juga untuk kelas ibu hamil ya Bu, di antaranya biar bayinya sehat, biar ibunya sehat, tahu tentang pengetahuan apa tentang kelas ibu hamil ini, tentang ibu hamil ya. Mungkin ada yang mewakili dari ibu hamil ini, tujuannya untuk menuju kesehatan ibu dan hamil. Benar ya. Terus apa lagi Bu? Untuk bayinya juga Bu ya. Berarti di sini dengan bertujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dengan keterampilan ya. Keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, dari kehamilan ke persalinan Bu ya, sampai ke perawatan nifas ya, dan juga sampai ke bayi baru lahir ya. Masa di mana terdapat janin di dalam rahim ibu ya, bukan bapak Bu. Terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan ya. Kemudian masa kehamilan itu juga terjadinya disebabkan yaitu adanya pembuahan. Ada Bu, pembuahan itu ada enggak tahu pembuahan? Bukan di kategori di sini buah apel ya, buah mangga Bu ya. Jadi pembuahan itu bertemunya Bu Sperma dan sel telur. Nah, itu mantap. Aku senang ya ibu hamil yang cerdas Bu Puji. Nah, jadi pembuahan itu bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur ya. 1 sampai 2 minggu. Itu sudah kelihatan. Nah, itu. Jadi menentukan nama aku nih, hamil tidak, kita harus meriksa apa? Piring kalau dulu tas. Nah, benar.
namanya ya. Oh benar, ya nyeri ya Bu ya, nyeri pinggang, nak kencing terus, ya terus ada kram kaki, ya benar. Terus ada lagi tak pembekakan di kaki, Bu ada tak itu? Ada mulai ya. Nah itu tanda-tandanya di antaranya ya Bu ya, itu keluar pada hamil tua. Jadi ya. Nah pelayanan kesehatan pada ibu hamil itu mungkin dijenguk Bu di halaman ada kita. Kalau untuk pemeriksaan itu kita 10 apa Bu? 10 T, yaitu namanya ANC terpadu ya. Nah di situ ada 1 sampai 10 Bu, itu ada halamannya Bu. Halamannya di halaman 1, 2 tuh nah. Di halaman 1. Nah, baca Bu ya, lihat ya. Nah itu ya. Pertama diukur tinggi badan ya, itu untuk kunjungan pertama Bu ya, yang pertama kali ya dengan petugas kesehatannya ya, dengan ibu bidan atau dokternya ya. Jadi itu tadi ada 10 item, bisa dibaca Ibu ini ya. Ada untuk pengukuran tinggi badan ya. Terus ada untuk tekanan darahnya ya. Ada ngukur apa Bu kita? Lihat. Nah, iya. Gunanya untuk apa tuh Bu? Untuk ibu hamilnya. Tensinya yang kita ngukur lila itu. Bukan tensi. Nah, itu gunanya apakah ibunya maaf Ibu ya, apakah kurang gizi atau tidak. Nah, itu ya. Makanya diukur-ukur oleh ibu bidan kan. Terkadang tuh ada yang mungkin nak bertanya tapi takut ya. Nah, itu fungsinya. Nah, normalnya Bu, normalnya lila itu tadi berapa? 23,5 itu normal ya. Jadi tidak ada kurang gizi. Kadang kecil hati puji kecil punya ya kurang gizi, bukan kategori itu. Apalagi kan pertama itu kan mual muntah, makan malas otomatis kan. Nah nanti kan ada di trimester keduanya ya, ketiganya kan insya Allah kan meningkat berat badan ya. Jangan tidak ada berat badan tidak naik lah, masalah Bu itu Bu ya. Nah itu ya. Kehamilan ya. Nanti untuk yang keduanya lagi yaitu tentang persalinan ya. Pertemuan materi yang kedua itu nanti Bu bidannya ngajari tentang persalinan ya. Kemudian nanti pertemuan yang ketiganya lagi yaitu tentang penyakit ya di situ. Nah di sini ya tentang penyakit dan komplikasi. Kemudian yang keempatnya yaitu tentang perawatan bayi baru lahir. Nah di trimester ketiga itu juga nanti kita ada kegiatan senam ibu hamil ya. Jadi umur kehamilan sudah 7 bulan ke pojok ke atas ya, boleh kita melaksanakan kelas ibu hamil ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bu Neneng sudah menjelaskan pentingnya kelas ibu hamil di sini ya. Jadi kalau baru dengar selintas tadi baru satu sedikit dan Ibu Neneng sampaikan udah kelihatan ya. Sebenarnya dengan kelas ibu hamil ini kita bisa sharing, bisa dapat ilmu ya, terutama untuk dari mulai ibu hamil sampai nanti ibu melahirkan punya anak ya, kemudian bagaimana perawatan bayi baru lahir juga akan kita jelaskan di situ. Nah di sini nanti untuk tahap selanjutnya ini saya akan jelaskan sedikit tentang USG ya pada masa kehamilan ya. Nah kalau sekarang ini USG itu menjadi program wajib ibu-ibu ya. Jadi di dalam program kesehatan ibu dan anak, ibu hamil itu tadi minimal 6 kali periksa kehamilan, minimal, boleh lebih, artinya setiap bulan selama kehamilan itu lebih baik ya. Ditambah dengan USG minimal juga 2 kali ya. Sebetulnya idealnya adalah 4 kali USG itu dalam kehamilan. Kapan USG itu? Yang pertama, waktu pertama kali ibu merasa terlambat bulan, terus dicek positif, karena tes hanya positif berdasarkan tes PET itu tidak menentukan, belum bisa dikatakan bahwa ibu itu hamil. Harus dibuktikan menemukan adanya kantong kehamilan ya. Nah, di situ baru ada rahim yang besar. Syukur-syukur kalau bisa kita menemukan kalau pakai janinnya. Tapi itu hanya bisa dilihat kalau pakai USG-nya lebih canggih ya. Nah, kapan lagi setelah itu? Pada waktu kita trimester kedua, pada waktu 20 minggu. Nah, itu kita USG ulang lagi. Ya, untuk melihat berkembang enggak janin kita tadi ya. Nah, kemudian kapan lagi? Waktu trimester ketiga itu paling tidak 2 kali.
karena untuk memastikan untuk perencanaan persalinan ya, bayinya berkembang enggak, bagus enggak, posisinya benar enggak ya, kemudian kita bisa menentukan perencanaan. Jadi 2 kali mendekati masuk di trimester ketiga, kemudian mendekati taksiran persalinan. Nah itu ibu USG lagi ya. Nah mungkin selama ini ibu-ibu masih terkendala satu mungkin biaya ya kali ya, mahal. Padahal USG itu nggak harus USG yang 3 dimensi, 4 dimensi. Untuk awal-awal kehamilan dengan USG 2 dimensi sudah cukup. Jadi ada USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi ya, mungkin ibu kenal ya. Nah, jadi tidak apa-apa USG 2 dimensi dulu gitu ya. Nanti ketika dokter curiga nanti ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka nanti kita melakukan pemeriksaan untuk dengan menggunakan USG yang lebih baik. Nah, apakah USG itu membahayakan? Mungkin pada waktu pertanyaan ibu ya, sudah sering ya. Gak apa-apa dok, kalau aku makin sering. Sebetulnya dia tidak masalah gitu ya, karena USG itu tadi istilahnya hanya memberikan efek potensial panasnya hanya sekitar 1 derajat ya, jadi tidak akan membahayakan bagi janin, apalagi janin masih dilindungi oleh namanya air ketuban. Nah, jadi USG itu sendiri merupakan suatu alat di mana dia menghantarkan gelombang suara ya, di mana dari gelombang suara ini tadi berfrekuensi tinggi sehingga kita bisa ibu nanti bisa melihat perkembangan janinnya. Jadi penting sekali USG sekali, karena di situ kita akan melihat pertama ya, waktu trimester pertama tentukan dulu hamil atau tidak dulu ya, itu sudah senang AC positif tes 1 ya. Nah, padahal kita beberapa penyakit tertentu itu ternyata memberikan hasil tes positif ya, jadi harus dikonfirmasi dengan USG. Kemudian kita nanti melihat lagi ya, apakah bagaimana plasentanya ya, atau bahasa umum sini tembuni ya, ari-ari ya, kita ngomong ke ya. Kemudian bagaimana proses tumbuh kembang janinnya, posisi letaknya ya, ada yang lain, apakah hamilnya pertama kembar atau tidak, itu kelihatan ya. Denyut jantung janinnya, ada kematian nggak dalam janin itu setelah dalam proses itu ya. Kemudian berat janinnya, mungkin yang tambahan itu adalah ibu-ibu kalau penasaran aku sih jenis kelamin anakku, tapi sebetulnya bonus ya, tujuan utama kita melihat itu ya. Nah jadi dengan mengetahui USG itu tadi, ibu bisa tahu yang pertama, oh aku ini nak melahirkan dengan siapa nantinya ya, perencanaan hamilnya juga jelas, apakah cukup dengan bidan saja atau perlu dilakukan pertemu dengan dokter spesialisnya gitu ya, karena memerlukan tindakan persalinannya ya. Jadi kalau letaknya anak pertama, letak lintang, nah itu kemungkinan tidak bisa melahirkan dengan bidan ya. Dalam kehamilannya ya, misalnya bayinya kecil, denyut jantungnya pelan ya, nah itu harus lebih sering. Jangan karena misalnya bu bidannya ngomong atau dokter ngomong, bu minimal 6 kali, pokoknya 6 kali jalan. Nah ya. Jadi ketika ada kelainan tertentu, maka frekuensi kita untuk melakukan pemeriksaan USG itu harus lebih sering ya. Nah di dalam sekarang ini pemeriksaan USG tadi sudah merupakan kewajiban ibu ya. Jadi kita mulai sekarang juga kayak di puskesmas sudah ada pengentrian di mana setiap ibu tuh harus minimal ada 2 kali yang kita entry. Jadi data ibu hamil ini yang kita entry langsung bisa tercatat dilihat oleh orang Kemenkes bu. Ketika Bu Neneng input sudah selesai, ibu hamil melahirkan, data ibu ini bisa tercatat, nanti bisa dilihat ya. Tujuannya apa? Ini adalah standar pemeriksaan minimal untuk ibu hamil adalah supaya mencegah jangan sampai terjadi kematian ya pada saat ibu hamil ya, pada saat kematian ibu hamil, pada waktu melahirkan dan sebagainya, termasuk juga kematian bayi. Alhamdulillah kalau untuk kita sendiri di Kabupaten Muarridin sudah turun ya. Tahun kemarin kita cuma ada 3 kasus ya kematian ibu hamil. Tapi untuk Lawang Kidul masih ada 1, alhamdulillah Pasar nggak ada. Cuma ada 1 kematian ibu hamil kemarin di Tuban Agung ya, Pasar nggak ada. Nah, jadi kenapa dikatakan penting sekali? Karena ibu ini memegang peranan penting ya, kematian ibu melahirkan ya, waktu penting ya. Coba lihatlah di mana kerjaan kita di rumah nih terletaknya setumpu di kita galau. Kalau ibu sakit kacau galau isi rumah ya.
Nah apalagi mohon maaf kalau ada ibu hamil yang meninggal, punya bayi, siapa yang mau ngurusnya ya? Lagi kita punya anak yang hidup, baik kita sehat, lagi kita repot rumah tangga itu kalau misalnya ibu sakit, apalagi kalau kelihatan sudah ya plasenta itu menutupi jadi lahir, dan ini masih bisa diperbaiki kalau apa ibunya makan yang bergizi. Nah tapi kalau misalnya dia USG-nya ketemunya sudah di trimester ketiga ya, nah mana lagi tak mengedukasi ibunya, oke? Akhirnya juga kan cuma bisa menyarankan bu kalau cek ini ya pasal operasi ya, tidak bisa lagi diperbaiki karena kalau sudah di trimester 3 kepala sudah turun ke bawah, posisi seperti ini sudah terkunci, tidak bisa lagi diputar, justru masih berputar, bergerak itu adalah berubah itu adalah pada waktu trimester pertama. Makanya Kemenkes menyarankan USG itu di pertama kali di trimester pertama. Ketemu dokter di situ dulu ya pertama kali ya. Nah jadi kalau USG di puskesmas ada ya, jangan khawatir ya, sekarang di puskesmas Tanjung ini kita sudah punya USG yang canggih yang bagus, USG-nya sudah 3 dimensi ibu ya. Nah kebetulan juga petugasnya sudah terlatih, jadi sudah ada 3 dokter yang sudah mempunyai sertifikat USG ya, ada 3 dokternya, kemudian bu bidannya sudah ada 2. Nah jadi ngaku lagi ya, jadi ngaku lagi nak berpikir apa istilahnya lawan ya, soal yang tadi makin kita sering melakukan pemeriksaan kesehatan, insya Allah akan memberikan hasil yang baik ya. Mungkin saya sarankan itu saja karena saya lihat apa istilahnya USG itu belum dirasakan manfaat oleh ibu hamil ya, padahal itu sudah merupakan program wajib ya. Kemudian nanti selanjutnya kita sama Bu Puji ya tentang nutrisi gizi pada ibu hamil ya. Nah, ya nanti pada pertemuan selanjutnya nanti kita bisa jelaskan tentang penyakit ya. Nah itu tadi kan ya masuk di kelas apa namanya minggu-minggu selanjutnya, bulan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya ya. Sementara itu dulu ya. Silakan Bu Puji. Sudah dikenalkan sama Ibu Neneng ya, saya sebagai gizi program gizi ya, puskesmas ya. Jadi penting ya, benar kata Ibu dokter tadi, gizi di pada masa hamil. Karena Bu ya, begitu ada pembuahan bak janin di dalam rahim kita itu, janin itu tumbuh Bu ya, tumbuh dan berkembang. Dia tuh tumbuh dan berkembang nggak bisa apa secara ajaib atau sendiri, itu ada yang mempengaruhi yaitu makanan yang bergizi. Jadi untuk yang anak hamil yang pertama ya, mungkin juga yang ketiga, makannya tidak boleh lagi hendak kita cak gadis misalnya pengen makan bakso baik, pengen makan model baik, kayak udah galak makan gitu apa. Kadang benar kata Bu Mai tadi, kalau trimester pertama itu kan mual gitu ya, mual sudah ada nafsu lagi, dan ini lagi, dituruti nian tidak makan tadi ya. Padahal di dalam rahim kita ini ada calon bayi yang harus tumbuh dan berkembang ya. Kalau kita tak bergizi, makanannya itu bisa menyebabkan yang pertama itu tumbuh kembang tidak normal ya. Kita sebagai ibu bagaimana rasanya kalau anak kita yang kita lahirkan tadi tidak sempurna ya. Yang kedua menyebabkan perdarahan ya, bisa perdarahan yang bisa menyebabkan keguguran ya. Itu yang ininya apa, yang bahayanya kalau kita tidak makanan yang bergizi. Itu kadang anggap ya apa, makan yang bergizi itu image kita harus yang mahal-mahal ya. Padahal tidak Bu ya, padahal makan yang bergizi itu Bu tidak harus mahal Bu ya. Yang kita tahu kan makan yang bergizi itu ada karbohidratnya. Karbohidrat itu dari apa Bu? Nasi, makanan pokok Bu ya, dari tepung-tepungan, ubi model ya, kan dari tepung model ya, tempe boleh, tapi itu harus maksudnya harus bervariasi, tidak boleh makan hanya karbohidrat. Karena fungsi karbohidrat itu hanya sebagai tenaga, untuk menghasilkan tenaga. Nah yang penting bagi ibu hamil ini yaitu protein. Protein itu ada yang dari hewani dan nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Hewani protein ini fungsinya itu yaitu untuk pertumbuhan ya, termasuklah pertumbuhan
pertumbuhan janin di dalam rahim ibu ya. Bu, ya, tempe tahu itu sangat bagus ya. Yang kadang ada dijual-jual nih susu kedelai. Nah, susu kedelai ya, itu untuk protein. Nah, yang paling pentingnya sayuran. Jangan ibu konsumsi sayuran ibu hamil. Kadang galak sembelit ibu nih kalau ibu hamil nih. Biasanya susah ya sembelitnya. Nah, itu karena kurang konsumsi sayuran ya. Dan juga buah-buahan ya. Kalau buah-buahan tuh Bu, makannya pilih lah yang sering musim Bu. Sekarang lagi musim apa? Mangga. Makanlah mangga karena murah dan banyak pilihannya ya, dan banyak gizinya juga ya. Jangan gengsi, tidak usah makan buah-buahan yang dari impor, makan buah-buahan yang lokal lah, yang kita lihat pisang Bu ya. Pisang itu paling bagus karena dia juga tinggi kalsium ya. Jadi ibu kalau makan jangan hanya satu macam tadi. Makan model boleh Bu, makan model tapi sama telur, apalagi ibu tambahin sawi. Ada nggak ya model sawi? Bakso ya biasanya. Iya, pakai cabai ya. Boleh ibu. Sudah makan misalnya model tadi pakai telur, pakai saya ada buahnya, ada pisangnya. Makan bakwan tapi kuning, ada sayurannya ya. Jangan tergantung hanya satu makan. Makannya juga Bu, kata Bu Neng tadi harus 2 kali lipat dari biasanya, terutama protein ya. Kalau misalnya pagi makan pagi sama telur, kalau bisa proteinnya itu ada tempenya. Kalau ada susu ibu ini susu lebih baik. Itu yang dianjurkan itu proteinnya 2 kali lipat ya. Tidak harus ini ya, tidak harus dagingnya ya. Yang murah meriah yang jelas itu telur, yang pasti banyak jualannya ya. Ya, jadi ibu yang hamil ya, apalagi yang baru-baru ini ya, yang kemarin yang mual-mual itu, cara kalau makan yang mual-mual jangan banyak terlalu makan minyak ya. Carilah makan yang seger, misalnya sayurnya sayur bening yang pakai kuah ya. Makan buah biar ini sayuran, jangan terlalu banyak. Ada yang perlu ditanyakan Bu? Sebelum nanti dilanjutkan pemeriksaan kehamilannya sama tidak? Ya, Ada yang ditanyakan? Ini Bu, Ya. kan ada mitos kan, kadang nggak boleh makan buah ini kan. Nah, pas kita sembelit itu kan, ada juga kan orang tua ngomong nggak usah banyak-banyak makan pepaya kan Bu. Itu benar ya Bu ya? namanya mitos Bu ya. Padahal pepaya itu Bu, kadang kan kalau anak kita susah BAB atau sulit itu makan pepaya. Jadi merancang Kadang kan udah banyak makan sayur, masih sembelit Bu. masa sembelit. Kita sembelit itu penyebabnya itu bisa juga kurang ya, kurang makan serat ya, sayurannya yang kayaknya tinggi serat tuh. Sayurannya ya. Ayam. Ayam, itu ya. Iya, apa yang seratnya tinggi. Itu boleh kan Bu makan pepaya dulu? Boleh. Jangan berlebihan. Yang pepaya tuh gizinya paling bagus, murah, ada di mana-mana Bu. Ini pepaya tuh ya. Ini dia. Jangan banyak-banyak. Iya, pakai sini ya. Mitos yang Ya, mana? ya. Boleh Bu ya. Boleh ya. Iya, saya. Pepaya ya. Susu ibu hamil biasanya itu Bu ada namanya FA untuk tambah darahnya ya, dan juga dia ada rasa supaya kurangi mual ya. Sebenarnya kalau susu sebenarnya lain nggak apa-apa sebenarnya Bu ya, tapi dibarengi ibu minum FA dari ibu bidannya tambah darah ya. Yang merah-merah itu Bu. Merah-merah itu Bu ya. Karena di susu kental manis itu 50% itu gula. Ya, yang lainnya susu. Kalau Kak Gizi ngomong itu apa? Sampah susu. Ya, sampah susu itu dibuat diawetkan itu untuk tambahan makanan dan minuman. Jadi tidak dianjurkan untuk anak, untuk sebagai minuman apa? Minum langsung. Ya, apalagi untuk anak-anak dan ibu hamil. Saya Bidan Sari Susanti dan teman saya Bidan Eva Susila. Kami bertugas di Poskeskel Pasar Tanjung Enim.
Kelas ibu hamil di Poskeskel Pasar berjumlah 1 kelas dengan ibu hamil 10 sampai 15 orang dan pelaksanaannya setiap tanggal 14. Kegiatan kelas ibu hamil ini terdiri dari pemeriksaan kehamilan dengan 10T, mengadakan penyuluhan serta tanya jawab tentang kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, masa nifas, penyakit-penyakit, mitos, KB, rujukan, serta senam ibu hamil pada trimester ketiga. Tidak tahu kemarin. Tidak tahu. Iya. Kira Ngeri-ngeri. tidak tahu. Iya, itulah yang kemarin sempat di sini nih disuruh Plembang. Oh, jadi tidak tahu ini nih ya, pantesan tidak diisi. Bulan kemarin periksa sama buktikan. Iya. Rencana penolak persalinan bidan Ke rumah sakit. ke rumah sakit. Kok di sini Tempat persalinan rumah sakit. Pendamping persalinan suami ya. ini tanggal 14 bulan 12. Operasi mobil motor. Badannya berapa tadi, Mas? Oke. 3 jam. Dua koma 52. Kok turun ya? Tanggal 14 ya hari Sabtu. Kemarin tuh hari Senin ya, Mbak Eva. Oh, mundur berarti tanggal 13 ya. 13. Berarti hepatitis nih ya, hepatitis B, yang ini sifilis, yang ini HIV ya. Yang ini sifilisnya negatif, yang ini hepatitisnya negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza. Saya peserta kelas ibu hamil. Umur saya 29 tahun. Ini kehamilan anak saya pertama.
usia kehamilan saya 23 minggu. Menurut saya kelas ibu hamil sangatlah penting karena untuk mengetahui perkembangan janin dan untuk kesehatan ibu hamil. Banyak sekali yang saya dapatkan dari kelas ibu hamil, yaitu mengenai perkembangan bayi, ibu hamil atau janin, terus pembelajaran tentang gizi dari ibu bidan dan dokter-dokternya, sama ini yang terakhir pembelajaran sampai ke ibu melahirkan nantinya dan perawatan bayi setelah lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kader dari Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Saya Lili Indarni dan ini Ibu Sabta Mariatin serta di sebelah kiri saya Ibu Rita Hartati. Peran kami dalam kader ibu hamil ini, kami mencari ibu-ibu atau warga kami yang sedang mengandung atau hamil ya Bu. Di dalam pencarian ibu-ibu hamil tersebut kami melalui WA group dari posyandu kami, terus bisa disiarkan atau minta tolong kepada masjid-masjid terdekat. Di samping itu Bu, kami juga setelah mendapatkan ibu-ibu hamil, kami langsung menghubungi Ibu Bidan Neneng dan Ibu Bidan Sari. Terus kami kasih data mereka seperti KK dan KTP, terus dilanjutkan ke bidan kami untuk mengikuti kelas ibu hamil. Dalam kelas ibu hamil itu nanti mereka, para ibu hamil itu akan diberikan pengarahan atau penyuluhan tentang kehamilan. Itulah penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.